beres. Beresin barang-barang dulu karena harus kemas-kemas. Oke, hai, welcome to my channel. Guys, malam ini tepatnya malam Jumat, aku hari ini tidak akan membahas tentang servis handphone, tentang beberapa masalah di counter. Tapi malam ini khusus untuk malam ini pertama kalinya mau cerita tentang pengalaman ketemu C atau hantu kata orang bilang. Guys, sebenarnya saya bukan memiliki indera keenam atau apalah, yang penting yang jelas saya pernah mengalami hal ini langsung terjadi di depan mata kepala saya sendiri, guys. Oke, simak aja terus, jangan sampai di skip, tonton terus sampai habis, oke? Oke guys, pengalaman yang pertama sekali yaitu pertama kali melihat sosok yang sangat menakutkan itu, yaitu ketika saya pernah mengikuti kegiatan mahasiswa, kegiatan waktu itu saya mengikuti ikatan persilatan, bukan, maksudnya tuh ya semacam uji nyali dari kenaikan sabuk waktu itu kan. Jadi ceritanya kita lagi pergi kemah di salah satu hutan ternama di Pekanbaru, di perbatasan. Tempat itu terkenal sangat angker, guys. Jadi dimana kata orang-orang setempat mengatakan kalau tempat itu tempat pembuangan jin, tempat pembuangan segala makhluk astral. Di situ tempat berkumpulnya. Jadi pada waktu itu kita di sana camping selama 3 hari 3 malam, yang mana hari ketiga waktu itu kami mengadakan uji nyali untuk kenaikan sabuk waktu itu, guys. Tepat pukul kurang lebih jam 2 malam kalau saya tidak salah, karena kejadiannya tahun 2000 berapa itu ya, waktu sebelum kejadian tsunami 2006 ya. Nah, kejadian itu di 2006 kita pas sebelum tahun baru. Posisi waktu itu aku lagi duduk di lapangan karena kecapean latihan silat malam itu kan, kita habis latihan. Kemudian saya duduk di tengah-tengah lapangan di dalam lingkaran perkumpulan silat waktu itu. Di sana saya lagi duduk sama teman-teman. Kebetulan di sebelah tempat saya duduk itulah ada ayunan, dimana di situ pertama kali saya melihat sosok yang sangat menakutkan. Dia duduk di tepat di ayunan di samping saya, kurang lebih jaraknya 1-2 langkah dari saya duduk. Saya lagi nunduk gini, kemudian tiba-tiba saya lihat dari bawah kok ada kain merah gitu kan. Pas saya lihat dari bawah sampai saya ikuti ke atas guys. Pas langsung lihat di atas kelihatan mukanya putih pucat dengan baju warna merah, dengan rambut yang panjang sambil duduk begini, terus tersenyum dengan saya, guys. Itu saya langsung kaget, diam dan langsung nunduk lagi. Kemudian saya ragu apakah yang saya lihat itu cuma halusinasi atau cuma sekedar karena saya capek gitu kan. Terus saya ulang lagi, guys, lihatnya, guys. Saya duduk lagi, saya baca bismillah, saya lihat lagi ke samping, guys. Itu memang betul-betul dia masih senyum nyengir di depan saya. Itu rasanya antara campur aduk rasa takut dengan rasa penasaran, pengen dekat lagi, guys. Terus ketika saya pengen bangun gitu kan, tiba-tiba teman saya yang di samping langsung bilang jangan dilayan gitu kan. Saya diam aja. Kemudian tuh yang ketiga kali saya coba lihat lagi, itu udah nggak ada lagi, guys.
Itulah pertama kali saya melihat makhluk yang sedekat itu di depan mata kepala saya sendiri. Kemudian setelah kejadian itu, beberapa jam setelah itu baru saya lihat bermacam-macam yang namanya Tuan Lontong Putih, Mbak Kun Putih. Itu sudah sering banget guys ngeliatnya guys. Cuman sampai sekarang ini guys, masih takut untuk lihat langsung kalau nggak ada teman. Kalau masih ada teman saya masih berani guys. Oke, itu pengalaman yang pertama. Juga sedih jelas. Oke, abaikan aja. Nah, yang kedua, pengalaman aku kedua yaitu kejadiannya itu cukup lama, tahun 2008. Tahun 2008 itu kebetulan aku lagi mengikuti kegiatan kampus, yaitu kegiatan mahasiswa, pertemuan mahasiswa Kongres Nasional. Waktu itu kita sedang berada di kota Yogyakarta waktu itu. Kemudian kita tiba di sana waktu itu pukul, kalau tidak salah, jam 11 malam. Nah, jam 11 malam kita kemudian mampir ke satu kampus di sana. Kemudian setelah pertemuan dengan panitia, langsung kita diantarkan ke salah satu tempat mes atau penginapan yang ada di daerah situ. Lumayan, pas pertama kali saya lihat tuh guys tempatnya guys, sedikit horor sih memang dari luar gitu kan, karena masih banyak akar-akar yang nempel di dinding-dindingnya tuh, di depan pintu masuknya tuh, di sisi kiri kanannya. Waktu saya masuk, saya pikir posisi saya akan diletakkan di kamar depan, karena kan posisi waktu itu saya cewek gitu kan, ada 2 orang. Kemudian kita diperkenalkan sama teman-teman, ketemu sama teman-teman yang ada di penginapan itu guys. Pas saya masuk ke lorong penginapan, masuk, saya kira di tengah, ternyata enggak juga guys. Taunya kita masuk ke tangga bawah. Kita turun ke tangga bawah, itu sepertinya bawah tanah gitu kayaknya guys. Tapi ya mungkin karena posisi di sana agak pegunungan, jadi kelihatannya seperti dalam bawah tanah, padahal enggak gitu, masih di jalan besar gitu kan, jalan besar di daerah Jogja. Ketika kita masuk di sana, tangga itu terdapat seperti aula, yang kemudian di situ mungkin udah ada beberapa buah kamar, kiri kanan depan belakang. Tahu-taunya nih kami diletakkan di kamar yang paling sudut belakang sekali. Di situ aku sudah mulai merasa khawatir dan bilang sama teman aku nih guys, kira-kira kita bisa pindah kamar gak ya, karena aku ngerasa di situ udah asli nggak nyaman dan was-was di kamar itu. Itu aromanya pertama kali masuk ke dalam kamar itu wanginya luar biasa guys. Mungkin teman aku yang si Putri itu dia nggak ngeh gitu kan, tapi aku bilang, tapi dia sepertinya juga sedikit merasakan aura-aura yang kurang nyaman di sana. Tapi kami paksakan bertahan duduk di situ beberapa menit. Kemudian kita dimasukkan lagi salah satu teman kita dari Lombok, itu namanya si Ina. Mungkin kalau Ina nonton mungkin dia ingat kejadian ini, dan si Putri juga yang ada di Rohul. Kita masuk ke dalam kamar itu guys. Saya berusaha untuk menenangkan diri gitu kan, karena walaupun suasananya agak sedikit menyeramkan, kemudian sudah tengah malam kali dan aku juga udah ngantuk gitu kan. Setelah itu aku cuci muka, langsung tidur. Posisi di kamar itu bagian belakang tuh kosong, banyak barang-barang roksokan letak di jendela kamar, dan itu tidak ada sama sekali penutup, yang ada penutup transparan guys. Itu memang sangat seram. Kita tidur mungkin sudah beberapa jam, udah sampai tengah malam tuh tiba-tiba aku dengar suara keran hidup sendiri guys. Langsung aku bangun gitu kan, aku kira teman aku di kamar mandi. Aku lihat kok semuanya ada di atas tempat tidur ya. Lalu aku coba matikan itu keran. Lalu aku tidur lagi beberapa menit habis itu, kemudian itu kamar mandi kerannya hidup lagi guys. Lalu aku bilang, ya kalau aku di sini mengganggu, aku bilang aku minta maaf, dan karena aku datang ke sini juga tidak mengganggu. Untungnya guys, udah nggak berbunyi lagi, udah nggak hidup lagi itu keran. Kayaknya kami tidur sampai pagi,
besoknya baru aku bilang dapat kamar, pindah kamar waktu itu. Akhirnya aku senang karena kita di sana udah karena kita berada di sana itu 1 minggu. Ya aku pikir kalau aku 1 minggu di situ aku asli pasti tidak akan merasa nyaman di tempat itu. Untungnya besoknya kita dibawa ke penginapan yang lain atau pindah ke tempat yang lain untuk acara kongres selanjutnya. Nah itu pengalaman yang menakutkan karena sebelumnya juga aku melihat ada sosok gitu kan, tapi aku nggak hiraukan karena aku tidak mau masuk atau mengganggu penunggu yang ada di sana seperti itu guys. Jadi itu bagi aku pengalaman pertama kali datang ke Pulau Jawa dapat gangguan seperti itu, dan rasanya itu sangat-sangat memacu adrenalin juga guys, karena itu berada posisi paling belakang, tempatnya sepi dan sangat menakutkan. Oke, itu adalah pengalaman aku yang berikutnya yang lumayan menegangkan pada waktu itu. Oke, yang selanjutnya ada yang berikutnya, yang ketiga itu guys. Aku itu masih dalam kegiatan mahasiswa kongres mahasiswa nasional kebetulan waktu itu kita berada kunjungan ke Lampung, di kota Lampung, dan di sana kita ditempatkan di salah satu penginapan pusat kota. Kebetulan posisi kamar yang kita dapat waktu itu dengan beberapa kontingen dari mahasiswa Universitas Palembang, kemudian dari Jawa juga ada satu kamar, itu kita ada 5 orang. Nah di sana waktu itu aku posisi tempat tidur aku berada di pinggir dekat kamar mandi, dan teman aku yang dari Palembang itu tidur posisi tempat tidurnya berada di dekat pintu masuk kamar, dan yang dari Jawa itu posisi tempat tidurnya di tengah-tengah guys. Nah waktu itu kami lagi istirahat siang sambil cerita-cerita pengalaman dan cerita-cerita kita, biasalah gosip anak-anak cewek gitu kan, lagi ngumpul-ngumpul cerita-cerita. Nah kebetulan teman aku yang dari Palembang ini guys cerita-cerita tentang masalah hidup dia gitu kan guys. Tiba-tiba pas lagi cerita-cerita kalau dia pernah di apa ya namanya, diguna-guna kah atau disantet, itu saya kurang jelas juga. Dia cerita kalau si cowoknya itu pernah mau mengguna-guna dia gitu. Kebetulan waktu itu aku sambil dengarkan cerita dia sambil melihat raut wajah dia yang seperti ketakutan gitu, sambil antara berani cerita dengan enggak gitu kan guys. Tiba-tiba pas lagi heboh-hebohnya cerita guys, di dalam kamar mandi kami itu dengar suara barang-barang jatuh guys. Langsung otomatis kami jerit dong, cewek-cewek gitu kan jerit. Pas lagi jerit gitu aku memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar mandi. Nah di dalam kamar mandi itulah semua sabun-sabun yang kami letakkan di tempat-tempat sabun itu jatuh, posisinya jauh dari tempat kami letakkan sabun-sabun. Itu kan biasanya kok di kamar hotel itu kan ada tempat-tempat letakkan sabun gitu kan guys, tentu kokoh dan nggak mungkin patah gitu. Tapi kok anehnya kenapa bisa sabun-sabun itu jatuh berterbangan jauh posisinya dari tempat letak sabun itu. Kemudian entah bagaimana aku kemudian merasa ada energi yang kurang enak di sana, dan aku merasa yang menjatuhkan barang itu adalah makhluk yang diceritakan oleh si teman aku ini tadi guys. Dan aku sempat berkomunikasi dengan makhluk itu. Aku coba komunikasi secara batin, dan memang dia sangat-sangat marah. 2 kali dia menjatuhkan sabun-sabun yang ada dalam kamar mandi itu guys. Bagi aku antara rasa takut dengan memberanikan diri untuk berkomunikasi, kenapa barang-barang bisa jatuh. Dan ternyata memang betul bahwasanya ada penjaga, entah dari si teman aku atau yang dari mana aku kurang tahu, yang jelas dia bilang dia sangat marah karena dia diceritakan atau dia tidak mau diceritakan seperti itu begitu guys. Setelah aku coba untuk
negosiasi untuk meminta jangan mengganggu kami dan kami tidak akan cerita begitu. Di situ teman-teman aku pada panik guys dan takut. Lalu aku bilang sama teman-teman aku kalau itu nggak akan mengganggu mereka dan semuanya baik-baik aja. Tapi bagi aku itu sedikit menakutkan karena sudah mengeluarkan energi yang sangat kuat, bisa menjatuhkan semua barang-barang, sabun-sabun yang berjejer yang pada posisi di atas semuanya jatuh. Itu memang energinya lumayan sangat kuat guys. Karena kalau aku pikir aku untuk bertemu sosoknya langsung, aku pikir aku tidak berani karena aku sudah merasa energinya itu sangat besar sekali di situ. Jadi ya aku bilang aku tidak akan cerita lagi, dan aku akan bilang sama teman-teman aku kalau kami tidak akan membahas masalah itu di kamar itu lagi. Akhirnya aku bilang sama teman-teman aku, ya teman aku yang dari Palembang itu pun juga tahu. Hai si Wiwit, mungkin si Wiwit ingat kalau kejadian itu, pasti dia juga tahu siapa yang datang ke kamar kami malam itu. Maksudnya sosok yang datang ke kamar kami malam itu yang menjatuhkan barang-barang kami malam itu. Oke, mungkin itu pengalaman aku yang sudah aku alami. Mungkin ada kejadian-kejadian lebih ekstrem lagi ya, nanti akan aku ceritakan ke video selanjutnya aja untuk malam Jumat berikutnya. Oke guys, itu aja cerita kita malam ini. Semoga cerita ini bisa berbagi ke teman-teman, dan next video kita akan buat cerita horor lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke guys, bye bye, assalamualaikum.